Sejujurnya, saya tiba-tiba pulang kemarin itu ada alasannya. Dan saya tiba-tiba ambil HP, itu juga ada alasannya. Saya ambil cincin saya, itu juga udah pasti ada alasannya. Dan kakak mau tahu apa alasannya? والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحسر زل المرسلين لواؤه. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam ini saya bisa bertemu kembali dengan sahabat-sahabat yang masih setia menonton channel Ilham Super. Mohon maaf kemarin saya nggak bisa upload video ya, karena beberapa hari terakhir ini saya sedang mencoba memecahkan beberapa masalah, guys. Jadi kemarin saya udah mencoba komunikasi dengan Desi dan bahkan juga sama keluarga Desi, tapi hasilnya masih kurang memuaskan, guys. Namun katanya tadi saya udah coba komunikasi dan bertemu dengan Desi. Malam ini saya bakal bertemu kembali dengan dia, tapi kita masih menunggu Desi. Dan kemungkinan besar di malam ini saya juga akan jujur identitas saya sebagai seorang YouTuber, guys. Ya, sesuai dengan permintaan kalian semua, dan kemarin juga saya udah sempat konsultasi dengan keluarga saya di rumah, termasuk ibu saya, orang tua saya di rumah, bahwasanya saya udah putuskan bahwa saya akan jujur menjadi seorang YouTuber. Takutnya nanti akan banyak banget orang yang salah paham terkait permasalahan yang saya bawa ini. Walaupun mungkin tujuan saya bagus, niat saya bagus, tapi mungkin beberapa teknis yang harus saya perbaiki, dan termasuk di dalamnya saya harus jujur di depan Desi bahwa saya seorang YouTuber, guys. Terlepas dari apapun masalah Desi, semoga ketika saya udah jujur saya bisa memecahkan masalahnya Desi juga. Tapi sebelumnya saya ingin konfirmasi kepada sahabat-sahabat semua di luar sana bahwa sekarang Desi sedang mengalami pergejolakan masalah yang luar biasa. Bahkan kemarin saya udah coba komunikasi juga lewat chat, lewat telepon, dia masih nangis, guys, terkait dengan problem kita. Dan bahkan sejujurnya Desi nggak ingin bertemu kembali dengan saya ya, karena ingin menjaga jarak, dan pastinya alasannya itu ingin menjaga perasaan saya. Jadi saya masih penasaran dengan apa masalah daripada Desi, dan kemungkinan besar malam ini juga saya akan mencoba untuk bertanya lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, agar saya bisa memecahkan apa persoalannya. Setelah itu sebisa mungkin semoga saya bisa jujur di hadapan Desi. Ini juga demi kebaikan Desi dan keluarga Desi, dan juga demi kebaikan saya dan keluarga saya, dan termasuk demi kebaikan sahabat-sahabat semua di luar sana. Supaya ini clear, dan semoga video ini juga bisa menghibur dan memberikan suatu bentuk pelajaran dan pengalaman terbaik untuk diri saya dan juga untuk sahabat-sahabat semua. Oke, guys, kita bakal tunggu kedatangan Desi. Semoga berjalan dengan lancar. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu kedatangan Desi, guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadirmu akan menjadi cerita terindah sepanjang hidup dan matiku. Walaupun harus aku Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya kira kamu nggak bakalan datang loh. Pasti datang sih, soalnya tadi malam tuh kan kemarin bilang saya pulang dulu, tapi saya pulang cuma sehari. Terus kamu pulang kenapa? Hah? Kamu pulang kenapa? Kamu kenapa?
Saya udah coba buat ngomongin masalah ini sama orang tua saya udah komunikasi. Saya sampai bela-belain pulang buat nyelesain masalah ini. Tapi itu semua gak ada gunanya. Orang tua saya tetap memilih keputusan itu dan saya tidak bisa apa-apa. Saya minta maaf sekali sama kamu karena saya tuh udah ngasih kamu harapan. Saya juga bingung, saya tuh harus gimana, saya buntu, saya nggak tahu harus gimana, harus ngelakuin apa. Kau meninggalkanku tanpa perasaan, hingga ku jatuhkan air mata. Kekecewaanku sungguh tak berarti. Kamu gak marah kan sama saya? Alasan saya marah sama kamu apa? Desi, sekarang kamu tenangkan pikiran kamu, oke? Hapus air mata kamu. Percayakan ini semua adalah takdir dan rencana Tuhan. Jangan pernah kamu khawatir, jangan pernah kamu bimbang dan ragu atas apapun hal yang menimpa kita hari ini. Karena percayalah bahwa ketika cobaan datang bertubi-tubi, ketika masalah datang silih berganti, ibarat sebuah tali, ketika menegang kencang, pasti itu tandanya akan putus. Sama juga dengan masalah kita. Apabila masalah kita sudah menghimpit, pasti akan ada jalan keluar. Dan jalan keluar terbaik dari masalahmu saat ini adalah kejujuranmu dan juga kejujuranku. Tapi bagaimana mungkin saya bisa membuka pintu dan tahu isi di dalam kamarmu apabila kamu menutup pintu itu? Sama artinya dengan masalahmu hari ini. Bagaimana mungkin saya bisa membantumu sementara masalahmu hari ini kamu tutup dengan rapat, tanpa sedikit pun saya mengetahui semuanya. Oleh sebab itu saya minta tolong, apapun kendalamu, apapun masalahmu hari ini, saya minta tolong jujur sama kakak. Dan saya pastikan kita akan menyelesaikan dengan jalan terbaik, tanpa harus mengorbankan kebahagiaan dan cinta kita sejauh ini. Biarkan ku harus bertahan, jangan pernah kau coba untuk Jadi saya Tapi saya takut. takut kenapa makanya? Kamu takut kenapa? Saya takut jika kejujuran saya ini bakalan ngancurin semuanya. Saya Desi, takut kalau saya jujur itu kamu bakalan sakit hati. Saya bakalan buat kamu sakit. Dan saya juga takut kalau saya jujur itu malah makin nambah masalah. Dan saya nggak mau kamu sakit gara-gara saya jujur. Oleh karena itu saya nggak mau jujur. Ada kalanya kamu tahu seperti yang saya bilang, tapi bukan sekarang waktunya. Karena kalau saya jujur sekarang, saya tahu pasti endingnya tuh kalau nggak saya yang pergi, kakak yang bakalan pergi dari saya. Jangan pernah kau coba untuk berubah, tak relakan yang indah hilanglah sudah. Jangan pernah kau coba. Saya cuman mau menikmati masa-masa terakhir saya sama kakak sebelum saya pergi. Cinta selalu abadi, walau takdir tak pasti. Intinya sekarang itu saya cuman pengen ngabisin momen saya sama kakak.
sebelum kakak pergi dari saya, ataupun sebelum saya yang pergi dari kakak. Saya cuma pengen bahagia sama kakak. Saya pengen nikmatin semua momennya sama kakak. Sebelum kebahagiaan itu saya dapat dari orang lain. Teganya kau menari di atas tangisanku, kau permainkanku sesuka hati. Saya sayang banget sama kakak. Saya tuh bener-bener gak mau kehilangan kakak, tapi takdir berkata lain. Dan jika suatu saat nanti saya itu diciptakan bukan buat kakak, dan saya ditakdirkan bukan buat kakak, atau bukan kakak yang memiliki saya nantinya, saya berharap orang itu bakalan pergi dari hidup saya, agar saya bisa ketemu lagi sama kakak, agar saya bisa bahagia lagi sama kakak kayak sekarang. Selalu cinta kau dengan campur rasa. Karena sejauh ini saya tuh bahagianya sama kakak, saya nyamannya sama kakak. Desi, apapun masalah kamu hari ini, saya bakal tetap setia di dekat kamu. Dan kalau seandainya takdir berkata bahwa kamu akan menjadi milik orang lain, maka saya pastikan dan saya akan perjuangkan itu, agar bagaimana caranya agar takdir itu berada di sisi saya, agar takdir itu bisa saya rubah agar kamu menjadi milik saya. Kalau mungkin seandainya saya tidak bisa merubah takdir itu, maka percayalah bahwa doa yang akan saya antarkan kepada Tuhan, saya akan selalu berharap dan berdoa agar kamu menjadi takdir saya. Dan saya percaya dan yakin itu, kamulah yang akan menjadi masa depan saya di kemudian hari. Yang penuh dengan rasa. Cukup terakhir, cuma kau saja di hati. Satu langkah saja takkan menyinggir, saya dengan kau punya rasa nikmati. Tapi saya udah berusaha buat perbaikin itu semua. Saya udah berusaha buat selesaiin masalah ini supaya saya bisa jadi milik kamu seutuhnya. Dan jika seandainya ketika kamu udah mencoba menyelesaikan masalahmu itu, tapi kamu tidak punya jalan keluar untuk mendapatkan suatu keputusan terbaik agar kamu selalu bersama dengan kakak, maka saya minta tolong dari sekarang kamu harus jujur sama saya. Dan percayalah, kakak akan memberikan yang terbaik, akan menemukan jalan keluar terbaik, agar saya bisa mencintaimu seutuhnya, agar saya bisa membahagiakan kamu seutuhnya, tanpa ada rahasia apapun ke depannya nanti. Dan sekarang percayalah, jika kamu jujur atas semuanya, maka saya pastikan kebahagiaan itu akan dekat bersama dengan kita. Kamu gak perlu nangis lagi, Desi, dan kamu gak perlu bimbang lagi. Apapun masalahmu, apapun halmu, percayalah kakak akan menjadi garda terdepan dalam setiap masalahmu. Jadi kamu jangan pernah takut atas semuanya, termasuk apapun masalahmu dan keluargamu. Saya akan datang menyelesaikan semuanya. Tapi saya minta tolong kamu jujur malam ini. Saya minta tolong banget. Karena sepahit apapun kejujuran itu, pasti akan mendapatkan suatu bentuk ketenangan dan kebahagiaan di kemudian hari. Karena kunci untuk mendapatkan ketenangan itu adalah dengan sebuah kejujuran. Kamu seperti ini, kamu frustasi, kamu bimbang karena kamu belum jujur, sayang. Jujur. Tapi saya bingung saya harus memulai semuanya dari mana. Saya benar-benar takut kejujuran saya ini bakalan ngancurin hati kakak. Sayang, sehancur apapun hati saya, lebih hancur lagi ketika saya menyerah tanpa sebuah jalan keluar. Saya lebih hancur berpisah dan meninggalkanmu dengan menggoreskan luka di balik kepergianmu. Kalaupun seandainya ketika kejujuranmu itu menghancurkan hubungan kita, saya lebih berpuas diri karena saya tahu alasan dan masalahnya.
daripada saya harus pergi meninggalkanmu, dan ataupun kamu pergi meninggalkan saya tanpa ada iktikat baik untuk menceritakan apa rahasia di balik ini semua. Ngerti? Oleh sebab itu lebih baik kamu jujur. Kalaupun seandainya perpisahan itu menjadi jalannya, saya akan berusaha untuk merubahnya. Namun bila seandainya saya tidak bisa merubahnya dengan cara saya, maka saya pastikan saya akan berdoa agar saya mendapatkan jalan keluar dan jalan terbaik, agar saya senantiasa mendapatkan takdir terbaik agar bisa bersamamu. Cinta selalu abadi, walau takdir tak pasti, kau selalu di hati. Cinta matiku, sedaya aku berdoa. Setelah itu saya akan jujur siapa saya sebenarnya. Jujur. Saya akan jujur semuanya. Tapi saya minta kamu harus jujur lebih awal. Maksudnya jujur masalah apa? Bagaimana mungkin saya bisa jujur kalau saya belum mengetahui kejujuranmu? Karena mungkin ini adalah takdir terbaik Tuhan. Mungkin dengan jalan ini takdir Tuhan ingin berkata kepada saya secara sadar bahwa saya ingin mengakhiri semua drama yang terjadi saat ini. Dan mungkin ini adalah jalan Tuhan agar saya bertemu lewat takdir terbaik bersama dengan kamu. Maksudnya kamu mau jujur apa? Awalnya saya ingin jujur di tanggal 27. Tapi mungkin ini adalah cara Tuhan untuk mengakhiri semua rencana saya. Karena saya sebagai seorang manusia hanya bisa berencana. Namun takdir Tuhanlah yang akan memutuskan segalanya. Tanggal 27. Tanggal 27 saya akan jujur semuanya. Itu rencana saya. Kenapa harus tanggal 27? Karena di sana ada kejutan terbesar yang sudah saya siapkan. Tapi saya nggak akan jujur sekarang kalau kamu nggak jujur sekarang. Tapi kamu janji dulu kamu gak bakalan marah kalau saya jujur. Janji. Dan kamu juga harus berjanji kamu nggak akan marah kalau saya jujur. Kamu harus berjanji kalau kamu gak bakal tinggalin saya kalau saya jujur. Dan kamu juga harus berjanji kamu nggak akan meninggalkan saya kalau saya jujur. Kita harus tetap bisa bersama. Isi, dengar omongan kakak ini. Dengar saya dengan sebaik mungkin. Kita sebagai manusia hanya bisa berencana. Namun takdirlah yang akan menentukan dan Tuhanlah yang akan menentukan semuanya. Bila seandainya semua keinginan kita harus berjalan sesuai dengan rencana kita, maka cobalah menjadi seorang Tuhan. Kamu paham maksudnya? Jika semua rencana itu ingin sesuai dengan rencanamu, maka cobalah kamu menjadi Tuhannya. Maksudnya apa? Semua hal yang kita rencanakan di atas dunia ini, itu semua tergantung pada kehendak Tuhan. Namun terkadang kita sebagai manusia, ketika kita merencanakan sesuatu kemudian tidak sesuai dengan keinginan kita menyalahkan Tuhan. Namun pada dasarnya kitalah yang salah. Apa yang salah di dalam diri kita? Yaitu adalah ego kita. Karena sebaik-baik rencana adalah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya minta kamu jujur dan saya akan jujur semuanya. Tapi sebelum saya jujur dan sebelum kamu jujur, izinkan saya untuk menyampaikan permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya. Karena kebahagiaan itu semakin dekat dengan kita, Desi. Ku ingin kau jadi milikku, temani diriku seumur hidupku dan Oke, tunggu saya di sini. Saya mau ambil salon. Saya mau nyanyi bentar sayang ya. Biar kamu tenang, saya juga tenang. Oke? Oke? Di hati masih teringat kenangan yang paling terindah. Sulit saya lupakan semua. Saya mau nyanyiin kamu ya. Tapi setelah ini saya minta tolong kamu jujur. Oke?
Saya pinjam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah segala urusan kami. Berikanlah jalan terbaik di antara jalan-jalan yang Engkau ridhoi, ya Allah. Sungguh kami hanyalah manusia biasa yang tiada daya dan upaya tanpa bentuk pertolongan-Mu, ya Allah. Desi, semoga apa yang kita tempuh ini bagian daripada sebuah ujian atau cobaan, agar kita senantiasa bisa belajar untuk saling menguatkan, untuk saling mencintai jauh lebih kuat lagi untuk masa depan kita nanti. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu jahu illallah innal musina qad ja'u li rabbiya astaghfirullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu jahu illallah innal musina qad ja'u Ya Sayyida Rusli Hadina Hayya bigharahi laylal an Ya himmatan sya'adatil aqtab ma'andina sidqi wa sirin ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu jahu illallah innal musina qad ja'u li rabbiya astaghfirullah. Kamu harus semangat ya, jangan pernah putus asa. Ada kakak, ada Tuhan ya. Nadil muhajir sofi Allah Dhaka banu Isa abasyadan Thumma al-muqaddam wali Allah
Sallu ala Nabi. Sekarang kamu tenangkan hati kamu, lapangkan pikiran kamu, jangan pernah kamu bimbang dan jangan pernah kamu ragu. La tahzan la takhaf innallaha ma'ana. Oke? Jangan pernah kamu bersedih, jangan pernah kamu khawatir tentang hal apapun. Karena kejujuran itu adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan semua bentuk persoalan di atas dunia ini. Sekarang saya ingin mendengar kejujuran kamu. Sejujurnya, Sekarang kamu jujur. sejujurnya saya tiba-tiba pulang kemarin itu ada alasannya. Dan saya tiba-tiba ambil HP itu juga ada alasannya. Saya ambil cincin saya itu juga udah pasti ada alasannya. Dan kakak mau tahu apa alasannya? Itu semua ada alasannya. Dan alasannya itu saya takut kalau saya cerita sama kakak, kalau saya jujur sama kakak, itu bakalan ngancurin hati kakak. Dan itu juga bakalan buat kakak pergi dari saya. Dan saya takut juga kalau saya jujur, sebenarnya saya malu kalau harus cerita masalah ini sama kakak. Karena ini adalah masalah keluarga saya, dan menurut saya, dalam pandangan saya, dan itu juga adalah aib bagi keluarga saya. Saya malu kalau harus cerita sama kakak. Dan sejujurnya saya takut kalau saya jujur itu bakalan ngancurin mimpi kita yang udah kita bangun bareng-bareng. Itu bakalan ngancurin apa yang kita udah rencanain, mimpi kita ke depannya. Saya takut itu semua bakalan ngancurin semuanya. Makanya saya nangis, karena saya tuh nggak tahu saya harus gimana. Sekarang inti dari masalahmu apa? Tapi kalau saya cerita kakak nggak usah marah sama saya. Saya nggak punya alasan untuk marah. Dan saya nggak akan mungkin marah. Jangan. Sebenarnya saya tuh udah dijodohin sama mama bapak saya. Saya tuh udah dijodohin sama mama bapak saya. Saya udah dijodohkan sama laki-laki yang udah mapan, punya segalanya. Tapi itu juga bukan kemauan dari orang tua saya, Kak. Mereka melakukan itu, mereka ngambil keputusan itu juga ada alasannya. Dan saya sebagai anak, saya tidak bisa ngapa-ngapain kecuali saya harus mengorbankan diri saya sendiri. Orang tua saya juga gak mau ngambil jalan ini. Tapi mereka menjodohkan saya, setuju menjodohkan saya. Itu karena orang tua saya itu terlilit hutang sama mereka. Orang tua saya terlilit hutang sama cowok ini. Dan saya sebagai anak, saya nggak bisa berkorban apa-apa selain saya mengorbankan diri saya sendiri. Maka dari itu, kemarin saya tiba-tiba ambil HP saya.
ambil emas itu, ambil cincin itu niatnya mau saya pakai buat ngelunasin hutang keluarga saya. Tapi jauh di dalam pikiran saya itu ternyata bener-bener tidak cukup. Apa yang saya punya itu tidak cukup buat ngelunasin semua hutang keluarga saya. Dan saya udah nggak punya apa-apa lagi. Saya nggak punya apa-apa lagi selain diri saya sendiri. Jadi saya harus berkorban. Mau nggak mau saya harus ngorbanin diri saya sendiri. Dan asal kakak tahu, kemarin itu saya juga udah saya pernah kuliah sambil kerja. Saya kerja dari pagi, dari saya pulang kampus, dari siang, dari sore. Saya kerja apa aja yang penting itu bisa menghasilkan uang supaya saya bisa untuk menutupi segala kekurangan dari utang-utang keluarga saya. Saya tuh perlu bekerja buat bertahun-tahun buat bisa melunasi utang keluarga saya. Maka dari itu juga kemarin tuh saya jarang buat ketemu sama kakak. Dan itu semua saya sengaja nggak ngasih tahu kakak. Saya nggak mau kalau kakak sampai terlibat di dalam masalah sekeluarga saya. Karena itu adalah bentuk dari ketulusan saya sama kakak. Saya nggak mau sama sekali buat ngelibatin kakak di dalam kesulitan keluarga saya. Dan saya juga udah mencoba buat berjuang sendiri, buat nyelesain masalah ini sendiri. Tapi bener-bener saya nggak mampu. Saya udah ngelakuin semuanya, Kak. Dan saya nggak bisa ngelakuin apa-apa selain saya mengorbankan diri saya sendiri. Saya nggak punya pilihan lain. Maka dari itu saya tuh harus ninggalin kakak. Karena itu saya rela ninggalin kakak. Saya korbanin diri saya sendiri supaya saya tuh bisa menutupi hutang-hutang keluarga saya. Saya nggak mau keluarga saya, orang tua saya itu kesusahan. Karena saya tahu juga posisi kakak itu sekarang lagi berjuang. Posisi kakak sekarang tuh lagi membangun mimpi. Dan saya nggak mungkin buat ngelibatin kakak di dalam hal ini semua. Dan biarpun saya cerita, kakak juga nggak mungkin bisa nyelesain masalah saya. Maka dari itu saya nggak mau cerita dari kemarin. Lebih baik saya pendem sendiri, saya cari solusinya sendiri. Sementara di sisi lain juga saya tahu kakak itu sedang membangun mimpi kakak sedang berjuang. Buat biaya bensin aja, buat biaya makan aja kakak masih kesusahan. Gimana mungkin kakak bisa bantu saya? Sedangkan buat keperluan diri kakak aja kakak masih susah. Apa kabar kalau kakak itu sampai ngebantu saya? Desi, berapa sih hutang orang tuamu? Saya nggak mau ngebahas itu sekarang. Dan saya pastikan saya akan lunasi semuanya. Tanpa saya bermaksud untuk merendahkan dirimu dan keluargamu. Tapi percayalah, Desi belum tahu saya siapa. Dan sekarang saya akan jujur itu semua. Tapi sebelum saya jujur siapa diri saya yang sebenarnya, maka berikanlah detail daripada masalahmu, berapa hutang orang tuamu, berapa hutang daripada keluargamu. Saya akan berusaha selesaikan itu. Karena mungkin ini adalah jalan Tuhan buat saya untuk membalas semua bentuk kebaikanmu. Karena percayalah,
Semenjak saya pertama kali mengenalmu sampai detik ini, sebuah keberkahan yang Tuhan berikan kepada saya mungkin akan cukup untuk melunasi semua hutang keluargamu. Tapi sebelum kamu tahu saya siapa, saya ingin tahu berapa total semuanya, dan saya akan pertaruhkan untuk dirimu, untuk keluargamu, demi cinta dan masa depan untuk kita berdua. Kamu belum tahu siapa saya. Tanpa saya bermaksud untuk merendahkan dirimu dan keluargamu, percayalah, saya yang kamu kenal hari ini dan bahkan mimpi yang kamu cita-citakan itu jauh sebelum mimpi dan rencana kita susun dengan rapi. Semua mimpi itu sudah saya dapatkan jauh-jauh hari sebelumnya.